Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berjumpa lagi bersama saya, Frater Handri Uma, CSSR. Saya mengucapkan selamat hari Minggu biasa yang kelima. Pada hari Minggu biasa yang kelima ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, dan kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk mewartakan sabda Tuhan di dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, dalam kitab Yesaya dikisahkan tentang Yesaya yang berjumpa dengan Tuhan yang berada di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Para serafim memuji Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kemudian Yesaya merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena bisa melihat Tuhan secara langsung. Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu seorang dari serafim Tuhan datang mengambil bara api dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya sebagai simbol untuk menghapus kesalahan Yesaya dan mengampuni dosa-dosa Yesaya. Kemudian dikisahkan bahwa Tuhan bertanya kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Dan Yesaya menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Kisah yang dialami oleh Yesaya serupa dengan kisah yang dialami Simon di Danau Genesaret. Simon telah bekerja keras semalam-malaman untuk menangkap ikan, namun ia tidak menangkap ikan sama sekali. Yesus yang ada pada waktu itu, setelah selesai berkhotbah dari perahu Simon, Yesus menyuruh Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Kita mengetahui bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman, namun ia taat kepada Tuhan dengan mengatakan, "Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan kita lihat dalam kisahnya, dengan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, dua perahu dari Simon Petrus penuh dengan ikan-ikan. Banyak sekali ikan hingga perahu mereka hampir tenggelam. Melihat hal ini sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa, Simon pergi kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Simon merasa tidak layak karena ia adalah orang yang berdosa. Namun Yesus mengatakan kepada Simon bahwa jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menghela perahu-perahu mereka, Simon dan kawan-kawan pun mengikut Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadangkala dalam hidup beriman kita kurang menyadari perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak mengalami Tuhan hadir dalam doa-doa kita karena Tuhan tak kunjung mengabulkan doa kita. Atau kita tidak mengalami perjumpaan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, nafas yang kita alami, kehidupan yang kita alami saat ini. Sebenarnya itu adalah wujud konkret orang-orang di sekitar kita, apapun yang kita miliki. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan yang kita terima sebagai umat beriman. Namun kadangkala kita tidak menyadari hal itu sebagai kehadiran Tuhan yang nyata, sebagai sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan yang mestinya dengan perjumpaan itu kita harusnya takjub, kita harusnya bersyukur. Kemudian kita seperti Yesaya dan seperti Simon,
kita bersama Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini, gereja mengajak kita untuk menyadari perjumpaan kita dengan Tuhan lewat hal-hal konkret di sekitar kita. Kita diajak untuk peka dengan kehidupan di sekitar kita, entah itu barang, entah itu orang, entah itu dalam bentuk peristiwa-peristiwa hidup kita. Itu semua adalah bagian dari kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita dan kita patut mensyukurinya. Kemudian kita belajar untuk menjadi pewarta dimanapun kita berada. Kalau kita mendengarkan dalam Injil tadi, Yesus itu menjadikan perahu dari Simon Petrus untuk menjadi mimbarnya dalam mewartakan sabda Tuhan. Kita sebagai orang Kristen diajak untuk kita membawa mimbar pewartaan itu di dalam diri kita sendiri, dan kita melakukan pewartaan itu di mana saja dan kapan saja kita berada. Kita mewartakan kerajaan Allah. Kita mewartakan agar orang sampai kepada iman akan Allah. Dan kalau orang sampai pada iman akan Allah, maka kita percaya orang-orang yang kita wartakan itu akan mengalami keselamatan. Amin.